Ini TWS murah terbaru dari Soundcore R60i NC. Harga launchingnya cuma 399.000. Ini adalah penerus dari TWS R50i NC yang sangat populer karena menawarkan kualitas yang mantap untuk kelas harganya. Nah, untuk R60i NC, Soundcore membekali TWS baru ini dengan peningkatan yang menarik. Ada dukungan kodek LDAC atau LDAC ya. Ya, ini yang sebelumnya belum tersedia di R50i NC. Ada juga fitur AI Translation yang disematkan ke TWS ini dan bisa mendukung lebih dari 100 bahasa. Selain itu, ada juga beberapa peningkatan fitur lain termasuk di Adaptive ANC dan mikrofonnya. Menarik ya, dengan peningkatan segudang tadi, harganya tetap murah aja. Langsung aja kita mulai bahasan TWS yang menarik ini. Oke, Soundcore biasanya banyak dipandang sebagai acuan di dunia TWS. Produk TWS mereka memang umumnya menawarkan kombinasi yang menarik di kelas harganya, termasuk produk yang baru ini, R60i NC ya. Nah, R60i NC ini merupakan penerus dari R50i series yang terbilang sudah populer di Indonesia. Ada R50i. Nah, ini TWS entry level yang terbilang menarik untuk kualitas yang ditawarkannya. Lalu ada R50i NC. Jadi ada tambahan noise cancelling, tapi harga versi ini masih tetap terjangkau. Nah, untuk yang R60i NC, Soundcore mulai membawa fitur-fitur premium ke TWS yang terjangkau. Menarik ya, ada dukungan LDAC atau LDAC, high-res audio, lalu ada dukungan AI Translation serta ANC yang lebih baik dan 6 mikrofon untuk ENC-nya juga. Terlihat kalau Soundcore mencoba meningkatkan level TWS harga terjangkau lewat produk baru mereka yang satu ini. Sejauh apa peningkatannya? Mari kita bahas, tapi kita kenalan dulu dong, mulai dari paket penjualannya ya. Tentunya di sini ada sepasang earbud dari R60i NC beserta charging case-nya. Di sini ada 4 pasang ear tip dengan berbagai ukuran mulai dari extra small, small, medium, dan large. Secara standar yang terpasang di earbud ini adalah yang ukurannya medium atau M. Ini juga peningkatan ya dibandingkan R50i NC yang hanya mencatatkan 3 pasang ear tip saja dalam paket penjualannya. Lalu ada kabel USB A to C untuk isi ulang charging case dan ada juga paket dokumennya. Nah, untuk earbud, Soundcore masih menggunakan gaya earbud dengan tangkai dan ear tip untuk TWS baru ini. Tapi desain earbudnya terbilang cukup berbeda dengan yang di R50i NC. Kurang lebih seperti ini ya. Terlihat kan bedanya ya? Tangkai di R60i NC ini terlihat lebih seamless, menyatu dengan bodi earbudnya. Seperti biasa, di sisi luar tangkai ada logo Soundcore. Area logo ini juga jadi tempat touch input untuk pengendalian TWS. Di sisi dalam ada 2 konektor untuk charging TWS lewat pogo pin di dalam case. Ada juga penanda earbud kiri atau kanan. Di ujung bawah tangkai ada 1 lubang mikrofon, lalu ada juga 1 lubang mikrofon lagi di luar sisi atas bodi. Total, TWS ini punya 6 mikrofon, 3 di setiap earbudnya. Iya, yang satu lagi mikrofonnya ada di mana ya? Seperti biasa, untuk TWS dari Soundcore, mereka menambahkan 1 mikrofon di dekat driver earbud. Nah, di ujung bodi earbud ada nozzle untuk driver TWS. Nozzle ini punya diameter 4,4 mm. Sementara untuk driver atau speakernya, Soundcore menyebutkan di setiap earbud ini ada 1 ya, yang 11 mm driver. Nah, untuk rating ketahanan terhadap air dan debu, ada rating IP55 di sini. Jadi aman kalau dipakai saat kehujanan atau kita keringetan saat olahraga. Nah, untuk opsi warna ada black, blue, pink, dan white seperti yang kita pakai dalam pengujian kali ini. Nah, sekarang mari kita beralih ke charging case-nya. Warnanya ini sama dengan warna earbudnya ya. Di bagian depan ada lampu indikator yang ditempatkan di celah antara body case dengan penutup atas case. Kalau penutup dibuka, terlihat ada tempat untuk kedua earbud di bagian dalam. Untuk USB-C ini portnya ada di bagian belakang ya. Ini berguna untuk ngisi ulang daya dari case-nya. Nah, di case R60i NC ini tidak ada mekanisme yang bisa mengubah case jadi stand smartphone seperti yang di R50i NC. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Stand smartphone juga murah kan sekarang ya. Nah, untuk daya tahan baterai, Soundcore menjanjikan sampai 10 jam dalam sekali isi ulang kedua earbud atau sampai 50 jam kalau ditambahkan dengan charging ke case-nya ya. Sementara dengan ANC ini bisa sekitar 8 jam untuk sekali isi ulang atau total 40 jam kalau kita pakai charging case-nya juga. Jadi terlihat kalau baterai di case itu seharusnya bisa digunakan sekitar 5 kali ngisi ulang kedua earbud dari kosong sampai penuh. Secara umum ada sedikit peningkatan klaim daya tahan baterai di R60i NC ini kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Nah, untuk bobot sepasang earbud TWS ini lengkap dengan ear tip ukuran M, itu ada di kisaran 9 gram atau 4,5 gram untuk setiap earbudnya. Sementara untuk charging case-nya itu bobotnya di 50,5 gram. Jadi total bobot TWS ini kalau dibawa semuanya gini hanya 59,5 gram.
Lumayan enteng sih sebetulnya ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita bisa menggunakan TWS ini, ya dia harus di pairing dulu ke perangkat yang mau kita gunakan ya. Nah, untuk pairing pertama, kita harus melepas kedua earbud dari charging case, lalu melepas stiker penutup kontaknya ya. Setelah itu pasang lagi kedua earbud ke charging case. Tutup case dan buka lagi. Nah, TWS akan otomatis masuk dalam mode pairing. Setelah pairing berhasil, sangat disarankan untuk mencoba dulu eartip yang disertakan Soundcore di paket penjualan untuk mencari mana yang paling pas di telinga kita. Ini penting karena eartip yang pas akan mendukung TWS menghadirkan kualitas suara yang optimal dengan kekedapan yang terbaik. Oke, sekarang mari kita coba si TWS ini ya. Untuk pengendalian TWS, kita bisa lakukan tap di tangkai earbud dekat logo Soundcore. Secara standar, gesturnya itu tap 2 kali di earbud kiri untuk next track, tap 2 kali di earbud kanan untuk play atau pause, lalu tap dan tahan di earbud kiri atau kanan untuk pengaturan ambient sound mode. Soundcore memang tidak mengatur fungsi untuk gesture 1 tap dan 3 kali tap ya untuk kedua earbud. Kalau dibutuhkan, kita bisa atur fungsinya lewat aplikasi Soundcore. Nah, agar kita bisa mengatur gesture control tersebut, kita harus daftarkan dulu TWS ini ke dalam aplikasi. Setelah itu, kita bisa akses pengaturannya lewat menu controls. Untuk tap 1 kali, fungsi yang tersedia adalah volume up, volume down, next track, previous track, dan play pause ya. Sementara untuk tap 3 kali, selain fungsi tadi, ada juga opsi untuk memanggil voice assistant di smartphone kita dan pengaturan ambient sound mode. Kalau mau mengganti fungsi gesture 2 kali tap serta tap dan tahan, itu bisa juga ya. Fleksibel sekali nih kalau untuk pengendalian media ya. Tapi kalau untuk gesture yang dipakai untuk panggilan suara, ini memang tidak bisa diubah. Kita bisa tap earbud kiri atau kanan 2 kali untuk menerima panggilan suara. Atau kita bisa tap dan tahan untuk menolak panggilan yang masuk atau mengakhiri panggilan suaranya ya. Nah, lalu ada fitur apa lagi di aplikasi Soundcore untuk TWS ini? Mari kita coba lihat ya. Pemantauan sisa baterai di kedua earbud dan di charging case tentunya tersedia. Ini tampil sebagai persentase, tapi memang hanya per 10% aja, bukan yang pakai incremental 1%-an, bukan. Lalu ada pengaturan untuk ambient sound mode. Opsinya tentu saja ada noise cancellation, normal, atau transparency mode. Untuk noise cancellation, ada juga pengaturan apakah kita ingin menggunakan adaptive ANC, manual mode, atau multi-scene ANC. Kalau kita pakai adaptive ANC, TWS bisa menentukan sendiri tingkat noise cancelling yang aktif. Kalau manual, ya tentunya kita yang ngatur tingkat kekuatannya. Sementara untuk multi-scene ANC, kita bisa pilih opsi transport, outdoor, atau indoor sesuai dengan tempat kita menggunakan TWS-nya ya. Nah, yang menarik, ada switch untuk real-time adaptive ANC. Ini memungkinkan tingkat kekuatan noise cancellation disesuaikan terus-menerus secara real-time sesuai dengan kondisi noise di sekitar kita. Tapi Soundcore menyebutkan kalau mode ini bisa membuat penggunaan earbud dalam sekali isi ulang daya itu jadi berkurang. Wajar ya, kan ada pemrosesan ekstra yang dilakukan oleh TWS secara terus-menerus. Oke, sekarang kita beralih ke transparency mode. Kita bisa pilih fully transparent atau vocal mode. Nah, baik untuk noise cancellation maupun transparency mode, ada switch untuk wind noise reduction. Ini berguna untuk menekan suara berisik yang diakibatkan oleh angin yang menerpa si TWS ini ya. Jadi itu kan berpotensi mengganggu kenyamanan ya. Jadi ya bisa dihilangkan itu. Nah, bisa kita aktifkan kalau ini dibutuhkan. Nah, lalu ada apa lagi? Ternyata ada opsi sound effect alias equalizer untuk TWS ini. Secara standar, Soundcore sudah menyertakan banyak sekali opsi equalizer yang bisa kita pilih, termasuk Soundcore Signature, akustik, bass booster, podcast, treble booster, dan banyak lagi. Kita bisa pilih sesuai preferensi kita lah. Nah, kalau kita ingin menyesuaikan equalizer dengan preferensi kita, ada opsi preference test yang membantu mendapatkan setting equalizer yang pas secara otomatis. Atau kalau mau pengaturan full manual, ada custom EQ. Nah, di sini ada 8 slider yang bisa kita gunakan untuk pengaturan manual ini. Dan ini juga kita bisa simpan sebagai preset. Opsi lain tersedia di sound effect ini adalah spatial audio untuk efek surround. Pilihannya ada music mode, movie mode, dan gaming mode. Nah, mengaktifkan gaming mode di spatial audio ini juga mengaktifkan fitur untuk mengurangi latensi audio. Tapi ini juga membuat koneksi bisa jadi agak kurang stabil mungkin ya. Nah, secara umum fitur yang tersedia di aplikasi Soundcore untuk TWS baru ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan yang tersedia untuk R50i NC. Oke, sekarang kita masuk ke menu setting dalam aplikasi ini. Masih ada banyak ya menu pengaturan yang bisa kita akses seperti untuk dual connection, prompt tone, dan auto power off. Ada juga fit test. Ini bisa kita gunakan saat memilih eartip mana yang paling cocok dengan telinga kita. Selain itu ada sound mode. Nah, ini ternyata tempat untuk mengaktifkan kodek LDAC alias LDAC. Ya, ada dukungan LDAC di TWS ini yang harganya terjangkau ya nih ya. Kalau dibutuhkan,
kita bisa gunakan, tapi tentunya LDAC ini akan membuat konsumsi daya baterai itu jadi lebih tinggi, dan kestabilan koneksi Bluetooth belum tentu akan jadi sebaik seperti pakai kodek standar SBC atau AAC. Oh ya, fitur untuk update firmware dan find device juga tersedia di menu pengaturan TWS ini. Oke, terkait fitur AI dari Soundcore, TWS R60i NC ini juga mendukung berbagai fitur AI translation seperti real-time translation untuk menerjemahkan suara yang kita dengar. Misalnya saat sedang mendengarkan seminar berbahasa asing misalnya ya. Ada juga face-to-face translation untuk terjemahan real-time saat ngobrol dengan orang yang pakai bahasa lain. Ini juga sudah mendukung bahasa Indonesia loh. Nah, fitur-fitur ini bisa diakses dari aplikasi Soundcore lewat tombol yang di tengah ini ya. Oh ya, ada juga opsi untuk chatting dengan chatbot dari Soundcore yaitu Anka ya. Oke, itu tadi fitur yang tersedia di aplikasi Soundcore untuk TWS R60i NC ini ya. Terbilang cukup banyak untuk sebuah TWS yang harganya terjangkau nih. Nah, kalau fitur kan banyak, kualitas suaranya gimana? Nah, oke, kita coba dulu dengan kodek standar AAC ya. Dengan seri standar untuk sound effect alias menggunakan preset Soundcore Signature. Ternyata di sini agak beda dengan kebiasaannya Soundcore. Bass tidak terasa terlalu dominan di sini, tapi bukan berarti kurang ya. Ini lebih berasa seperti equalizernya flat alias balance untuk bass, mid, dan treble. Nah, untuk kualitasnya bagaimana? Bass di sini masih terasa kok, dan ini tidak berlebihan. Memang bukan yang super rapi dan bulat, tapi menurut kami dentuman yang dihasilkan udah terbilang oke untuk TWS di kelas harganya. Untuk mid ini cukup rapi di sini ya. Bukan yang detail super tinggi, tapi terasa udah memadai banget di sini. Sementara untuk treble atau rentang nada tinggi terbilang sudah mencukupi, dan yang paling penting ini masih rapi. Bukan yang super jernih, tapi tidak mengiris-ngiris telinga kita ya. Menurut Soundcore, karakter suara flat atau balance seperti ini akan lebih cocok untuk berbagai genre musik. Untungnya karakter suara TWS ini masih bisa di fine tuning lewat equalizer tersedia supaya lebih cocok dengan preferensi kita. Mau bass terasa lebih dominan, ya bisa juga tinggal ubah equalizer yang lebih mengedepankan bass seperti bass booster misalnya. Oke, sekarang bagaimana dengan separasi suara? Terbilang biasa aja sih sebetulnya, cenderung terasa agak kurang untuk suara yang rame banget, tapi ini masih bisa dimaklumi untuk harganya. Selama volume suara diatur ke 75% atau kurang ya, suara masih cukup terjaga kualitasnya. Tapi untuk 80% ke atas kami merasa ada penurunan kualitas, khususnya untuk bass dan treble, serta separasi suaranya juga agak berkurang. Lalu bagaimana dengan spasial audio? Sayangnya kami merasa ini masih belum menghadirkan sensasi suara yang luas banget dan rapih banget gitu. Tapi ya lagi-lagi harganya segini ya, udah ada aja udah syukur sebetulnya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita pakai LDAC? Apakah perbedaan suara jadi signifikan? Saat kami coba, kami merasa ada sedikit perubahan di mid dan treble, tapi memang belum yang signifikan banget, harus agak dicari ya. Jadi coba aja dulu, apakah kalian butuh banget pakai LDAC-nya atau cukup dengan AAC? Ingat, kalau kita mau pakai LDAC juga ya sebaiknya emang sumber suaranya udah yang bagus, jangan yang low quality juga, tambah nggak kedengeran bedanya. Lanjut ke noise cancellation. Kita coba dengan noise cancellation diatur ke manual mode ya, itu di tingkat yang paling tinggi ya. Secara umum ini memang belum terasa yang luar biasa kedap, tapi wajar ya. Noise cancellation memang baru terasa luar biasa kedap itu kalau di TWS yang kelas-kelas atas banget. Nah, di R60i NC ini kami mencoba menggunakan volume rendah saat mendengarkan musik. Suara di sekitar masih sedikit terdengar, tapi tidak sampai terdengar jelas. Jadi nggak mengganggu lah, nggak sampai kita harus crank up audionya kenceng banget. Nah, kemampuan noise cancellation seperti ini memang masih dibilang mantap lah sebetulnya. Udah terbilang baik untuk TWS kelas harga terjangkau. Bahkan bisa jadi ini adalah salah satu noise cancelling terbaik di bawah Rp500.000. Sementara untuk transparency mode ini cukup bersih ya, tapi merasa ini masih kurang terbuka aja ya. Volume dari sekitar kita tuh masih bisa agak tertahan suaranya, membuat kita masih agak kurang peka dengan keadaan sekitar. Khususnya saat volume musik yang kita dengarkan udah mulai agak tinggi. Agak kerasa kurang transparan aja. Tapi ya setidaknya sudah ada ya, jangan dikencengin aja audionya ya, supaya bisa tetap awas dengan kondisi sekitar. Oke, mari kita sekarang coba ENC atau INC-nya ya, atau noise cancelling dari mikrofon di TWS ini. Langsung aja, ini adalah hasil pengujian kami. Oke, saat ini kita coba simulasikan realnya kemacetan untuk menguji kemampuan dari noise cancelling mikrofon TWS Soundcore R60i NC. Suara yang kalian dengar saat ini adalah hasil dari mikrofon smartphone yang kita gunakan untuk merekam video ini. Nah, kalau kita pakai mic dari TWS-nya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Coba kalian perhatikan perbedaannya. Menurut kalian bagaimana kemampuan noise cancelling dari TWS yang satu ini? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, secara umum
ENC dari TWS ini memang terasa efeknya, tapi memang ini belum yang luar biasa bening. Noise itu bisa diredam, tapi kadang memang masih bisa agak-agak bocor ya. Untungnya nggak sampai ke tingkat yang luar biasa mengganggu. Lagi-lagi untuk kelas harganya ini bisa dikatakan memadai. Plus ini adalah peningkatan yang sangat jauh dibandingkan apa yang disediakan di R50i NC ya. Ya, jadi secara keseluruhan untuk kelas harganya TWS ini terbilang menawarkan kualitas yang sedikit di atas yang kami harapkan. Suara yang dihasilkannya seharusnya udah terasa memadai untuk berbagai kebutuhan untuk yang memang nyari TWS di harga terjangkau ya. Nah, kami juga merasa ada peningkatan kualitas suara di TWS ini kalau dibandingkan dengan pendahulunya tentunya. Oke, sekarang mari kita coba daya tahan baterai TWS ini. Klaim Soundcore TWS ini bisa tahan 8 jam dengan noise cancelling aktif. Saat kami coba dengan kodek AAC, volume sekitar 50% dan noise cancellation aktif di tingkat yang paling tinggi, baterai TWS ini ternyata tidak habis dalam 8 jam, tapi 9 jam. Jadi ini sedikit lebih baik ya dibandingkan klaimnya Soundcore ya. Untuk charging kedua earbud ini dari kosong sampai penuh, baterai charging case terdeteksi oleh aplikasi berkurang 20%. Case ini harusnya memang bisa mengisi ulang baterai kedua earbud itu 4-5 kali. Jadi total waktu pakai yang ditawarkan memang bisa mencapai 40 jam sesuai janjinya ya. Atau bahkan mungkin lebih sedikit ya. Nah, sementara itu kalau kita tidak pakai noise cancellation, kita bisa mendapatkan hasil yang jauh di atas klaim Soundcore. Dia bisa mencapai 12 jam. Berarti dengan case total waktu pakainya itu bisa di atas 50 jam. Ini bisa saja disebabkan karena Soundcore menggunakan setting volume yang berbeda. Mungkin lebih tinggi dari 50% seperti yang kami gunakan nih. Beda mungkin ya. Oh ya, untuk charging penuh kedua TWS di charging case itu butuh waktu sekitar 30 menit. Ini juga sesuai dengan janji Soundcore. Oke, untuk harganya ada harga spesial launching untuk TWS Soundcore R60i NC ini di 399.000. Sementara untuk harga resminya setelah periode launching, tenang aja, masih tetap terjangkau kok. Harganya tetap di bawah Rp500.000. Untuk apa yang ditawarkan, menurut kami ini adalah harga yang sangat menarik. Nah, buat yang tertarik langsung aja cek toko resmi Soundcore by Anker yang ada di Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, transparency mode-nya masih terasa kurang transparan. Kita mungkin akan menjadi kurang peka terhadap kondisi di sekitar kita ya. Jadi volumenya nggak usah terlalu tinggi lah ya kalau emang bener-bener lagi mau dengerin kondisi sekitar kita. Oke, untuk spatial audio ini masih agak kurang rapi dan belum bisa menawarkan sensasi surround yang luas-luas banget. Lalu untuk setting gesture bawaan terasa kurang lengkap aja nih. Harus kita atur manual kalau kita mau mendapatkan pengendalian yang lengkap. Jadi butuh waktu sedikit lah ya untuk setting-settingnya. Lalu penurunan kualitas suara terbilang cukup terasa kalau volume suara itu 80% ke atas. Tapi ya memang rata-rata TWS di kelas harga sini ya begitu gitu ya, bukan cuma dia doang yang seperti itu. Oke, dari sisi menariknya, kualitas suara yang ditawarkan itu terbilang berkelas untuk harga di bawah Rp500.000. Cenderung terasa seperti kelas harganya lebih tinggi ini harusnya ya. Lalu suara juga walaupun bukan yang paling jernih tapi udah terbilang rapih kalau kita tidak pakai volume yang terlalu tinggi. Lalu dia udah support kodek LDAC ya. Daya tahan baterai juga bagus. Belum yang luar biasa sampai lebih dari 10 jam dengan noise cancelling, tapi bisa lebih dari 8 jam dalam sekali isi ulang. Itu udah bagus banget sebetulnya. Lalu chargingnya itu juga cukup kencang. ANC memang bukan tas yang super kedap ya, tapi ingat ini TWS di bawah 500.000, noise cancellingnya udah patut diacungi jempol sebetulnya. Kemudian dia punya dukungan aplikasi dan pengaturan di aplikasi pun bukan yang ala kadarnya aja. Masih ada dukungan custom equalizer pula di sini ya. Lalu dia punya IP rating IP55, nggak mudah rusak kalau kena hujan atau keringat. Dan dia juga sudah support dual connection serta ada dukungan AI di aplikasi Soundcore. Oke, jadi pertanyaannya, TWS ini cocoknya untuk siapa? Jelas, untuk yang nyari TWS dengan budget maksimum di 500.000, Soundcore R60i NC ini seakan menawarkan pengalaman pakai dari kelas di atas harganya ya. Buat yang udah puas dengan R50i NC, apakah cocok mau pakai yang satu ini? Menurut kami cocok aja. TWS ini akan terasa menawarkan peningkatan dari berbagai hal, bukan cuma sisi kualitas suaranya doang. Buat gamer bagaimana? Nah, TWS ini memang punya gaming mode di mode spatial audio, tapi tentunya latensinya masih belum bisa serendah headset kalau pakai kabel. Jadi kalau memang fokus utamanya ada di gaming, sebaiknya memang pakai headphone yang ada kabelnya ya. Ya, secara umum Soundcore R60i NC ini memang layak disebut sebagai salah satu TWS terjangkau yang sangat-sangat menarik dan sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.